Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat, tetap ikhlas, sabar dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, sehingga apa yang kita dapatkan hasilnya akan membuahkan sebuah hasil yang terbaik dan maksimal. Baiklah, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, ada beberapa hal yang harus kita ingat berkaitan dengan kondisi pandemi sekarang ini. Yang pertama, dimanapun kita berada, kapanpun kita beraktivitas, baik di rumah maupun di luar rumah, tetaplah kita menerapkan protokol kesehatan. Dan tetaplah kita menerapkan 3M demi kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. 3M itu yang pertama, tetap memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Itu protokol kesehatan dan beberapa hal yang harus kita terapkan ketika kita beraktivitas di masa pandemi sekarang ini. Selain itu juga kita harus selalu menjaga pola hidup yang sehat, pola hidup yang bersih, dan satu hal yang paling penting bagi kita yaitu tetap dan selalu memohon serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala dan kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Baiklah, untuk pembelajaran ataupun pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang iklan. Ibu percaya kalian pasti sudah pernah menyaksikan ataupun menonton iklan, baik melalui media cetak, media elektronik, kemudian di ruang terbuka misalnya, contohnya di pinggir jalan, di taman, ataupun bahkan mungkin di tempat wisata. Selain itu juga mungkin ada yang sudah pernah membuat iklan, mencoba membuat iklan. Entah itu iklan komersial, ataupun iklan yang berupa pengumuman, ataupun iklan yang berupa yang bertujuan untuk mengingatkan, ataupun bisa juga melarang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar yang Ibu sampaikan di sini adalah menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan sesuai dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran ini dimaksudkan agar anak-anak setelah selesai menuntut ilmu, anak-anak bisa mempraktekkan di dunia kerja, apalagi ketika anak-anak bekerja di bagian periklanan. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan ketika membuat iklan yang sesuai, sehingga iklan yang anak-anak buat itu dapat menuju ke sasaran sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Itu tujuan dari pembelajaran iklan kali ini. Pada kesempatan kali ini
Ibu akan membahas beberapa poin dari materi iklan. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang pengertian iklan. Kemudian yang kedua, gaya retorika dalam penulisan iklan. Dan yang ketiga, macam-macam iklan. Baiklah, Ibu akan mulai dari pengertian iklan. Ibu yakin kalian mungkin sudah ada yang paham dengan pengertian iklan itu sendiri. Baiklah, Ibu jabarkan. Sebenarnya iklan itu bila kita melihat dari wujudnya itu sebuah pengumuman. Jadi salah satu alat ataupun salah satu media komunikasi non personal dan komersial yang berisi pengumuman, bisa juga berisi permintaan ataupun penawaran yang ditujukan kepada halayak ramai atau kepada orang banyak dengan menggunakan media cetak dalam bentuk majalah dan surat kabar, media elektronik misalnya radio, televisi ataupun internet. Kemudian yang ketiga, media ruang terbuka yang biasanya di situ kita bisa temukan di taman misalnya, di tempat pariwisata, kemudian bisa juga kita temukan di pinggir jalan dalam bentuk baliho misalnya, ataupun spanduk dengan kata lain kain yang direntang. Yang keempat, medianya itu bisa menggunakan media kendaraan. Contohnya bisa menggunakan bus. Ini mungkin bisa kita temukan di kota-kota besar. Nah, untuk media bus ini biasanya kita bisa melihat di situ terdapat iklan obat misalnya. Nah, jadi bus juga bisa digunakan sebagai media iklan. Demikian pengertian dari iklan. Sebelum Ibu lanjutkan berikutnya, ketika kita membuat iklan, itu juga harus memperhatikan beberapa hal selain gaya retorika. Gaya retorika juga harus kita perhatikan. Dalam gaya retorika itu mencakup beberapa hal. Untuk menulis dan membuat sebuah iklan agar menarik dan agar tepat ke dalam sasaran ataupun tujuan dari si pembuat iklan, kita harus dapat menyusun kalimat dengan menggunakan gaya bahasa misalnya, ataupun dengan menata kalimat ataupun bahasa yang kita gunakan dalam penulisan iklan, sehingga maksud dan tujuan kita bisa tercapai. Gaya retorika yang harus kita perhatikan dalam pembuatan iklan itu terdiri dari 5 huruf yang harus kita perhatikan. Dan kelima huruf itu memiliki pengertian dan kependekan sendiri-sendiri. Gaya retorika itu terdiri dari huruf A, kemudian huruf I, huruf D, huruf C, dan huruf yang terakhir ada yang tahu? A lagi. Nah, dari kelima huruf itu, yang pertama adalah attention. Attention ataupun perhatian. Kalau kita melihat arti dari attention ataupun artinya perhatian, logika kita sudah berlari ke depan. Pada saat kita membuat iklan, pasti kita ataupun pikiran kita bahwa tulisan yang kita tulis itu harus menarik perhatian dari pembaca ataupun pendengar ataupun yang menonton iklan. Jadi
dalam bagian attention ini, iklan yang kita tulis harus mampu merangsang. Merangsang siapa? Tentunya di sini merangsang pembaca ataupun merangsang penonton agar apa? Agar mereka memiliki perhatiannya tertarik, kemudian berminat, menonton, kemudian mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut. Nah, pada bagian ini karena di sini kita dituntut untuk menarik perhatian, maka kita juga harus memperhatikan beberapa hal ketika kita membuat iklan. Yang pertama, biar iklan kita itu bisa menarik perhatian, kita harus memperhatikan tentunya tata letaknya. Tata letaknya harus bagaimana? Iklan ini harus saya pasang di mana sehingga bisa menarik perhatian para pembaca ataupun para penontonnya. Itu tata letak. Kemudian tak lepas dari tata letak itu ada warna. Pasti warna juga akan menarik perhatian. Warna yang mencolok itu akan menarik perhatian dari para pembaca ataupun penonton. Kemudian yang ketiga itu ada bahasa. Kemudian ada juga suara. Jika iklan itu nanti disampaikan melalui media elektronik. Kemudian yang berikutnya, huruf yang berikutnya yaitu I. I itu adalah interest. Interest itu artinya minat. Jadi iklan yang kita buat itu harus bisa merangsang konsumen supaya memiliki minat untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi kita harus pandai-pandai menarik minat ataupun menyusun kalimatnya sehingga kalimat itu bisa menanamkan sebuah sugesti kepada para calon konsumen, sehingga ketika calon konsumen itu membaca tulisan kita, maka calon konsumen itu memiliki minat untuk membeli produk yang kita tawarkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, huruf yang ketiga adalah D. D itu kependekan dari desire. Desire itu artinya kebutuhan ataupun keinginan. Maksudnya, ketika kita membuat iklan, maka teks iklan itu harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki ataupun untuk menikmati produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Kadang-kadang ketika kita menikmati, menonton ataupun mendengarkan sebuah iklan, maka hati kecil kita mungkin akan berkata, saya butuh dengan barang ataupun produk ataupun bahkan jasa yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Atau mungkin kita akan mengatakan bahwa saya ingin membeli produk tersebut. Huruf yang keempat adalah C. C itu kependekan dari conviction. Conviction di sini memiliki arti pendirian atau keyakinan. Artinya pada bagian ini iklan harus mampu meneguhkan keyakinan ataupun pendirian yang kuat bagi calon konsumen terhadap produk, suatu barang ataupun jasa yang diiklankan. Huruf yang terakhir itu huruf A, kependekan dari action. Action itu maksudnya tindakan. Kita sudah melalui 4 langkah dari yang pertama huruf A, kemudian ada huruf I, huruf D, dan huruf C.
Sekarang yang terakhir adalah kita tinggal melakukan tindakan atau kita action. Jadi dalam bagian ini kita harus memiliki daya bujuk konsumen terhadap siapa? Daya bujuk kita terhadap konsumen, agar calon konsumen itu mampu ataupun sesegera mungkin untuk melakukan suatu tindakan. Tindakannya ini apa? Jadi tindakannya ini agar dia membeli. Jadi dia memiliki barang ataupun produk yang diinginkan dan yang kita iklankan itu. Nah, itu 5 gaya retorika dalam pembuatan iklan, agar iklan yang kita buat itu bisa mengenai sasaran, bisa sampai tujuan, sehingga apa yang kita tawarkan itu bisa menarik perhatian dan berhasil merangsang para calon konsumen untuk melakukan tindakan, yaitu membeli produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Selain itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga ketika kita menyusun sebuah iklan. Misalnya kita juga harus memperhatikan seluk-beluk dari selera masyarakat yang akan kita tuju. Apakah masyarakat yang akan kita tuju itu memiliki selera dengan barang ataupun jasa yang kita tawarkan atau tidak? Apakah mereka berminat atau tidak? Kita bisa melihat mungkin dari segi ekonominya, gaya hidupnya, mungkin seperti itu. Yang berikutnya juga kita harus memperhatikan seluk-beluk dari produk yang kita tawarkan. Kita harus bisa meyakinkan, kita harus bisa menggambarkan, dan juga kita juga harus mampu memaparkan kualitas dari barang ataupun produk yang kita tawarkan. Selain itu juga kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan, karena di awal tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa iklan yang baik itu adalah iklan yang bisa membangkitkan sugesti dari calon konsumennya. Nah, agar calon konsumen itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan, maka di sini juga kita harus menggunakan bahasa, ataupun mungkin kita bisa menggunakan majas yang bisa memperindah, kemudian bisa meyakinkan para calon konsumen. Contohnya, mungkin kita bisa melihat ataupun kita mendengarkan iklan yang ditayangkan di media televisi ataupun radio. Sebenarnya di situ banyak sekali majas yang digunakan. Misalnya ada majas metafora. Di sini membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Yang jelas sekali dan yang pasti kalian sudah paham jika mendengar sebuah iklan itu pasti tidak akan pernah lepas dari majas, pengulangan, atau retoris. Nah, di sini tujuannya mungkin untuk meyakinkan calon konsumen agar dapat membeli, terangsang keinginannya, sehingga keinginan dari hatinya untuk memiliki produk ataupun barang tersebut itu semakin kuat. Itu diantaranya hal-hal yang harus diperhatikan juga dalam pembuatan iklan. Berikutnya, Ibu akan lanjutkan materi yang ketiga, pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam iklan. Mungkin ada yang sudah tahu
macam-macam iklan itu ada berapa? Jangan menjawab ada banyak, Bu. Iklan ataupun pembagian iklan itu bisa dibagi berdasarkan medianya, berdasarkan isinya, dan berdasarkan si pengirimnya. Yang akan Ibu bahas yang pertama adalah macam-macam iklan berdasarkan media. Berdasarkan media yang digunakan, iklan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada iklan media cetak. Kalau dilihat dari namanya iklan media cetak, jelas iklan tersebut pasti akan kita temukan di surat kabar ataupun majalah, ataupun bisa juga di selebaran atau juga dalam pamflet. Yang kedua, iklan media elektronika. Iklan media elektronika seperti sudah Ibu sampaikan tadi di awal, ini terdiri dari 3. Yang pertama, iklan radio. Iklan radio ini terdiri dari 2, dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu yang pertama spot. Spot itu maksudnya iklan biasa. Kemudian yang kedua ada blocking time. Blocking time maksudnya di sini acara seluruhnya itu dikuasai oleh sponsor. Itu bagian dari iklan media cetak, media elektronik maksud Ibu. Kemudian yang kedua itu iklan televisi. Iklan televisi itu juga hampir sama dengan iklan radio karena sama-sama merupakan media elektronik. Jadi iklan televisi juga terdiri dari spot ataupun iklan biasa, kemudian blocking time. Kemudian yang ketiga itu ada, biasa kita lihat di televisi itu ada iklan running text, yaitu tulisan yang berjalan yang berada di bawah televisi. Berikutnya yang ketiga, iklan media terbuka. Iklan media terbuka itu iklan dalam bentuk baliho ataupun bisa juga spanduk. Biasa kita temukan di taman mungkin ataupun pinggir jalan dan bisa juga tempat pariwisata. Dan yang terakhir itu iklan dengan media kendaraan. Misalnya kendaraan yang digunakan adalah bus. Biasa kita temukan mungkin di kota-kota besar, mungkin di daerah-daerah kita masih kurang digunakan media kendaraan ini sebagai media iklan. Baiklah, mungkin untuk pembahasan dan pertemuan kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini Ibu cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi anak-anak yang sekarang sedang menyaksikan ataupun mengikuti pembelajaran ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.